Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan, eee, proposal kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Akademik berbasis website pada SMPN 1 Raja Pola menggunakan metode Agile Scrum. Eee, Pertama-tama, di sini akan membahas tentang pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan biaya dan jadwal penelitian. Oke, next. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sarana Priyanti Dwi Sutisna, NPM 21. Kemudian ada teman saya yang bernama Raisa Amini, NPM 73. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang pendahuluan. Oke, yang pertama ada latar belakangnya. Latar belakangnya dibuat dari proposal akademik sistem informasi akademik ini karena dilatar belakangi oleh kurangnya pelayanan yang optimal kepada orang tua siswa mengenai informasi yang lebih cepat. Kemudian, masih menggunakannya pengelolaan data atau nilai yang bersifat manual. Kemudian ada kurangnya efisien dalam penyampaian informasi mengenai informasi yang mendadak. Dari latar belakang yang sudah tadi saya jelaskan, jadi, alasan kami membuat, proposal ini tuh karena, banyaknya, orang tua siswa yang, kurangnya komunikasi antara guru dan, orang tuanya, terhadap nilai dan lain-lainnya. Jadi, dengan adanya website ini memudahkan untuk, berkomunikasi antara, orang tua dan gurunya, seperti itu. Oke, next. Kemudian website sistem informasi akademik, pada penelitian sebelumnya itu yang pertama ada perancangan sistem informasi akademik berbasis website pada SMK Pasar Minggu Jakarta, kemudian ada pembangunan sistem informasi akademik pada Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 3 Tegalombo. Kemudian yang ketiga ada pembangunan sistem informasi manajemen akademik sekolah dasar studi kasus pada SDN Wates Kabupaten Kediri. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan, rumusan masalah dari SMPN 1 Raja Pola ini. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibuat, maka, kami menuliskan bahwa rumusan masalah yang dihadapi oleh SMP 1 Raja Pola itu yang pertama ada, bagaimana menyediakan informasi akademik secara online untuk guru, siswa, dan orang tua. Bagaimana, merancang sistem informasi berbasis website pada SMPN 1 Raja Pola dengan tujuan untuk memudahkan informasi kepada siswanya. Kemudian ada bagaimana implementasi menggunakan metode Agile dan Scrum dalam membangun sistem informasi akademik SMPN 1 Raja Pola. Oke, next. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, batasan masalahnya dalam pembangunan sistem informasi akademik, penulis melakukan penelitian pada SMP 1 Raja Pola. Jadi di sini batasan masalahnya yang pertama itu melakukan penelitiannya kepada SMPN 1 Raja Pola. Kemudian aplikasi akademik ini berupa informasi mengenai guru, siswa, penjadwalan mengajar guru, penjadwalan pelajaran siswa, kemudian nilai-nilai untuk masing-masing mata pelajaran dan data nilai siswa. Maksudnya dengan website ini memudahkan untuk memberikan informasi dan menginput data nilai siswa. Kemudian yang ketiga, aplikasi ini juga berupa aplikasi website yang terdapat informasi mengenai profil SMPN 1 Raja Pola beserta prestasi-prestasi yang sudah didapatnya. Kemudian dan yang terakhir ada aplikasi sistem informasi akademik ini diimplementasikan dalam bentuk website menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database-nya. Oke, next. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama memberikan kemudahan dan sarana untuk guru, siswa, maupun orang tua siswa dalam mengetahui informasi mengenai, jadwal mengajar, jadwal pelajaran, nilai siswa secara online, dan informasi lainnya. Kemudian yang kedua ada membantu orang tua siswa atau masyarakat memperoleh informasi secara cepat dan lengkap tanpa harus pergi ke sekolah terlebih dahulu. Jadi dengan, website ini, orang tua siswa tidak perlu datang ke sekolah. Jadi dia langsung aja melihat website-nya dan nanti akan ada informasi-informasi tentang SMP itu.
Kemudian memudahkan dalam mengelola informasi atau data-data siswa maupun guru. Jadi dengan website ini juga, guru atau siswa dapat, maksudnya kalau guru itu dapat mengelola nilainya itu dengan langsung menginputkan nilai dan nanti hasilnya langsung terlihat. Dan siswa itu dapat melihat, informasinya dengan cepat. Selain itu juga, yang terakhir, mempromosikan sekolah SMPN 1 Raja Pola dengan lebih mudah. Jadi dengan adanya website ini, promosi sekolah SMPN 1, Raja Pola ini lebih mudah. Dan kalau misalnya orang mau melihat SMPN 1 Raja Pola itu seperti apa, nah itu tinggal lihat website yang sudah, dibuat itu. Oke, next. Kemudian ada manfaat penelitian, adapun manfaat penelitiannya antara lain yang pertama, memudahkan guru, siswa, dan, orang tua dalam mengakses atau menerima informasi mengenai sekolah. Kemudian memberikan efisiensi serta efektivitas pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan data akademik serta informasi yang ada. Kemudian, yang ketiga memudahkan dalam melakukan pembuatan laporan nilai belajar. Tanpa harus manual, jadi tinggal harus menginputkan saja. Kemudian memudahkan memberikan informasi kepada guru, siswa, maupun orang tua siswa. Selanjutnya saya akan membahas tinjauan pustaka. Nah, di sini, ada tinjauan, pustaka dari penelitian yang terkait. Yang pertama itu ada tahun 2014 tentang pembangunan sistem informasi akademik pada sekolah menengah pertama, SMP Negeri 3 Tegalombok. Nah, di sini itu yang, berjudul Pembangunan Sistem Informasi Akademik itu tuh menghasilkan bahwa analisis dan perancangan sistem informasi akademik memberikan gambaran untuk pihak sekolah dalam proses pengolahan data siswa yang lebih praktis, mudah, cepat, dan akurat dalam menyajikan informasinya. Kemudian yang kedua ada tahun 2016 tentang perancangan sistem informasi akademik berbasis website pada SMK Pasar Minggu, Jakarta, yang menghasilkan bahwa sistem informasi akademik berbasis website dapat memberikan pelayanan optimal kepada siswa dan orang tua mengenai informasi yang diberikan oleh sekolah dengan cepat dan akurat. Sistem informasi yang dibangun juga memberikan solusi yang lebih cepat dalam pengolahan nilai serta pembuatan laporan yang lebih efektif dan efisien karena menggunakan, database-nya. Jadi, mungkin ini tuh langsung masuk ke database-nya, jadi, si datanya akan disimpan di database-nya yang, dapat memudahkan pelaporannya. Kemudian ada tahun 2018, yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Berbasis Website pada SMP Negeri 1 Sungai Raya. Di sini menghasilkan sistem dibuat untuk membantu guru dan mahasiswa melakukan proses pengolahan nilai dan juga informasi agar lebih efektif, efisien, dan tersampaikan dengan baik. Kemudian di sana juga menggunakan metode research and development, menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL. Kemudian hasil penelitian ini juga, perancangan web yang dibangunnya juga sesuai dengan permintaan dari pengguna sistem. Pemodelan web menggunakan OML dibuat untuk memudahkan tata usaha di sekolah, dan dengan adanya web peneliti berharap SMP Negeri 1 Sungai Raya ini itu lebih dikenal masyarakat secara luas, yang tadi berarti, masuk kepada promosi. Kemudian ada, pembangunan sistem informasi manajemen akademik sekolah dasar, studi kasusnya pada SDN Wates, Kabupaten Kediri. Dengan menghasilkan sistem informasi dibangun sebagai solusi untuk berbagai masalah seperti penyebaran informasi tentang sekolah yang konvensional, proses pendaftaran, seleksi murid, pengisian nilai, dan manajemen sekolah. Kemudian, website ini juga dibangun dengan metode Agile, dengan notasinya dengan UML dan menggunakan bahasanya yang bahasa PHP. Kemudian ada hasil penelitian, ini juga, memudahkan proses pendaftaran, seleksi masuk, seleksi masuk untuk masuk ke SD, kemudian manajemen sekolah, kemudian, selain itu juga, untuk mengolah, manajemen sekolah tentang, input data nilainya. Kemudian
pada tahun 2020 ada, learning management system pada e-learning menggunakan metode Agile dan waterfall berbasis website. Ini menghasilkan karena pandemik, eee, tidak memiliki sistem untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, jadi dia membuat, e-learning untuk, pembelajaran jarak jauhnya. Kemudian, learning management system juga menyediakan berbagai tools yang, menyediakan layanan untuk mempermudah upload dan share material pengajaran, diskusi online, chatting, penyelenggaraan kuis, survei, laporan untuk, apa sih namanya, ujian seperti itu dan sebagainya. Kemudian metode yang digunakan juga, menggunakan metode Agile dan Waterfall untuk perancangan learning management system pada e-learning berbasis website. Selain itu juga, aplikasi e-learning ini juga mendukung proses belajar, untuk siswanya. Dan yang terakhir ini untuk, proposal kami, seperti itu. Perancangan sistem informasi akademik berbasis web pada SMPN 1 Raja Pola menggunakan metode pengembangan Agile dan Scrum. Yang ketiga akan dibahas ini yaitu metode penelitian. Next. Pada penelitian ini, data penelitian yang penulis akan gunakan itu data primer, yaitu data yang diambil secara langsung dengan tipe data kuantitatif. Data akan kami gunakan melalui data wawancara kepada pihak sekolah SMPN 1 Raja Pola sebagai bahan dalam pengembangan sistem informasi akademiknya yang akan dibuat. Data penelitiannya itu berupa yang pertama kegiatan sekolah atau informasi tentang sekolah, yang kedua informasi akademik siswa, data guru, staf, kelas, kelas pengguna dan siswa. Kemudian juga mata pelajaran dan sebagainya. Dan yang ketiga itu kebutuhan dasar sekolah, dan yang keempat kebutuhan sekunder sekolah. Untuk metode penelitiannya, metode yang akan kami gunakan itu metode Agile dan Scrum. Metode Agile ini adalah pendekatan khusus untuk manajemen proyek yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Scrum itu adalah salah satu metode rekayasa software yang menggunakan prinsip-prinsip Agile ini. Dan menurut Swaber dan Sutherland, Scrum adalah sebuah kerangka kerja yang dapat mengatasi suatu masalah kompleks yang selalu berubah dan juga dinilai dapat memberikan kualitas produk yang baik sesuai dengan keinginan pengguna secara kreatif dan produktif. Yang pertama, tahapan metode Agile. Tahapan pertama itu requirements. Jadi peneliti melakukan pemahaman tentang bisnis dan proses yang ada. Jadi tentang apa saja syarat yang dibutuhkan untuk penelitian. Kemudian yang tahapan kedua itu desain atau perencanaan. Perancangan yang berkaitan dengan pembuatan dan pemeliharaan produk yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga itu development atau pengembangan. Pengembangan ini merupakan serangkaian proses mengembangkan perangkat lunak dari pengkodeannya, perancangan sistemnya dan sebagainya. Kemudian testing, proses eksekusi dari seluruh bagian-bagian perangkat lunak dengan maksud menemukan kesalahan yang ada. Next. Kemudian ada deployment, peluncuran itu menggambarkan aplikasi yang telah selesai dikerjakan oleh pengembang dan di-deploy. Kemudian ada review. Review ini menghasilkan pemeriksaan suatu produk perangkat lunak atau mendefinisikan tinjauan atas segala pekerjaan yang telah dilakukan dari aplikasi yang telah kita buat seperti Booklet. Ini ada ilustrasi Agile-nya. Yang pertama itu requirement, design, development, test, deploy, dan review, dan itu bentuk iterasi. Kemudian tahapan Scrum. Yang pertama itu ada product backlog. Itu menentukan persyaratan yang dibutuhkan dalam proyek dan
hasil dari diskusi itu mendapatkan daftar karakteristik serta daftar produk yang akan dikembangkan untuk aplikasi sistem informasi akademiknya. Kemudian yang kedua itu ada sprint backlog, pembahasan rencana kerja dan tahapan kerja dalam setiap sprint dan pembentukan kelompok-kelompok Scrum. Kemudian ada daily Scrum berupa meeting harian, pertemuan harian untuk menyampaikan update tentang pekerjaan yang telah dikerjakan. Dan daily Scrum tadi itu kegiatannya akan dilakukan berulang hingga akhir sprint dan sesuai dengan produk backlog yang dibuat. Kemudian 4 itu sprint review, tahapan keempat berupa pertemuan untuk mendemokan perkembangan satu sprint terakhir yang telah dikerjakan. Kemudian tahapan kelima itu sprint retrospektif berupa evaluasi yang dihasilkan yang berkaitan dalam pengerjaan proyek yang dikerjakan. Hasil yang diperoleh ini berupa evaluasi apa saja yang dihasilkan tentang proyek. Dan setelah itu sprint selesai dan aplikasi siap dirilis untuk digunakan. Nah, ini ada ilustrasi Scrum, sprint planning, kemudian daily Scrum, yang dikerjakan itu sprint backlog-nya, kemudian sprint review untuk implement dan retrospektif. Bisa. Lanjut. Kemudian skenario percobaan. Pada percobaan pengembangan sistem informasi akademik SMPN 1 Raja Pola ini, kami akan menggunakan high fidelity prototype untuk uji coba kepada sekolah sebelum dikembangkan tahapan prototype dan development. Dan tahapan yang pertama itu user research, yaitu melakukan riset data yang dibutuhkan oleh user terkait kebutuhan dari pengguna. Seperti yang pertama itu kebutuhan kegiatan sekolah atau informasi sekolah. Dengan metodenya itu kita survei dan hasilnya atau keluarannya itu aplikasi atau tools untuk referensi atau benchmarking. Dan ada kebutuhan informasi akademik siswa dan lain-lain. Metodenya itu wawancara dan keluaran itu user persona. Kemudian ada kebutuhan dasar sekolah, metodenya desk research, keluarannya main features. Dan kebutuhan sekunder sekolah apa saja, metodenya survei ke guru dan staff. Kemudian keluarannya main dan additional features. Tahapan yang kedua itu perancangan sistem. Pada tahap ini kita melakukan perancangan yang lebih mendetail mengenai fitur serta alur aplikasi yang akan dibangun. Dan penggambarannya itu menggunakan Unified Modeling Language yang berupa diagram-diagram seperti use case, class, activity, sequence, step, deployment, package, ERD, dan data requirement. Kemudian tahapan perancangan UI UX yang berupa desain pengalaman pengguna berupa tampilan aplikasi dan research. Untuk UI-nya itu pertama menggunakan wireframe, kemudian luarannya itu tampilan pengguna yang berupa high fidelity prototype. Kemudian usability testing. Pada tahapan ini kita melakukan uji coba prototipe aplikasi kepada user agar memberikan gambaran yang lebih matang. Usability testing ini akan menggunakan metode survei dan wawancara. Kemudian tahapan kelima, prototype refinement. Hasil yang didapatkan dari usability testing ini jadi bahan perbaikan pada tahap ini. Akan dilakukan secara berulang-ulang sampai sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari calon pengguna. Kemudian pada tahapan tentang itu pengembangan berupa pengkodean yang menghasilkan prototype
dari sistem yang dibuat. Kemudian quality testing, menguji coba dan melakukan verifikasi semua fungsionalitas sudah berjalan atau sesuai dengan, targetnya. Next, kemudian biaya dan penjadwalan penelitian. Yang pertama ini biayanya, pertama ada Figma Premium, jumlahnya 4 bulan dengan harga Rp215.000 dan totalnya Rp860.000. Kemudian yang kedua usability testing, jumlahnya 10 responden, harganya Rp100.000 dengan total Rp1.000.000. Dan ketiga itu ya domain berupa domain.id, jumlahnya 1 tahun, harganya Rp300.000, total itu Rp300.000. Yang keempat VPS hosting, jumlahnya 1 tahun, harganya Rp280.000, jadi totalnya Rp3.360.000. Kemudian internet, jumlahnya 3 orang, harganya Rp250.000, dan tiap bulannya kalau saya asumsikan totalnya Rp750.000. Untuk transportasi, jumlahnya untuk 2 orang, harganya Rp300.000, dan totalnya juga Rp600.000. Jadi untuk total keseluruhan biayanya itu Rp6.870.000. Besar. Untuk jadwal penelitian dilaksanakan dalam 4 bulan, dan bulan pertama pada minggu pertama dan sampai ketiga itu melakukan user research, kebutuhan sekolah. Kemudian untuk pada minggu ketiga dan keempatnya itu rancangan sistem pada bulan kedua sampai bulan kedua minggu pertama. Dan pada bulan kedua dari minggu pertama sampai minggu 4 akan dilakukan perancangan user interface dan user experience. Dan untuk usability testing dilakukan pada bulan ketiga dari bulan kedua minggu terakhir sampai bulan ketiga minggu ketiga. Kemudian untuk prototype refinement bulan ketiga dilakukan pada minggu kedua dan minggu ketiga. Dan untuk pengembangan sistem dilakukan 1 bulan atau 4 minggu dari bulan ketiga minggu keempat sampai bulan keempat minggu ketiga. Untuk quality testing itu pada bulan keempat, minggu ketiga dan minggu keempat. Kemudian saya kembalikan ke Sarah. Oke, mungkin sekian presentasi dari proposal kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Akademik pada SNMPTN 1 Raja Pola dengan menggunakan metode Agile dan Scrum. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.